Bapak Ibu yang mau berbagi boleh dipersilahkan. Atau yang mau tanya tentang hidup di dalam roh, bagi kita akan bersatu hati, kita akan berdoa untuk memulai pemuridan pada siang hari ini. Mari. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari yang begitu indah, hari yang baru Engkau telah jadikan. Kami bersyukur punya Allah yang terus matanya tertuju kepada kami anak-anak yang dikasihi ini. Kami bersyukur punya hari-hari yang baik, hari yang penuh dengan anugerah, damai sejahtera dan sukacita dari surga. Boleh mengalir, turun, menguasai setiap kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, dan membuat roh kami semakin hari semakin kuat, semakin stabil, sehingga jiwa dan tubuh kami juga diperkuat oleh kuasa yang berasal daripada roh-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada saat ini, biarlah surga bergerak, surga bertindak, dan pengurapan yang berasal dari Roh Kudus turun atas setiap kami, sehingga firman yang kami dengar pada hari ini betul-betul mengubahkan paradigma kami, membuat transformasi dalam kehidupan kami untuk menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, dan biarlah anugerah-Mu yang sekarang boleh turun buat setiap kami, supaya kami boleh menangkap isi yang berasal daripada hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di tempat di mana kami berada, sehingga atmosfer surga boleh turun, mencengkram kami untuk membawa ke dalam, di dalam kedalaman hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, kita hari ini Shalom, Pak Agus. dimulai dari Salam Bu Kona. Hari ini kita dimulai dengan satu kisah ya, betapa baik, betapa hidup, betapa hebat Tuhan kita, Allah kita, melalui salah satu anaknya yang terkasih yaitu Ibu Triasih, yang memiliki kehidupan yang sebetulnya ya roller coaster juga gitu ya, dan saya juga percaya buat kita semua yang ada di sini pernah mengalami masa-masa roller coaster seperti itu, Saudara. Bahkan barangkali atau mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami hal yang sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup di dalam anugerah. Satu tema hidup di dalam anugerah ini berbicara lanjutan daripada hidup di dalam roh. Bahwasanya orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam area kehendak Tuhan yang sempurna, dan otomatis kita semua hidupnya di dalam anugerah, hidup di dalam kasih karunia. Nah, bagaimana hidup di dalam kasih karunia atau hidup di dalam anugerah itu? Apakah kita mentang-mentang sudah menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, terus kita diam-diam saja? Kita enak-enak saja? Atau apakah kita perlu dengan usaha kita untuk terus mengejar uh, rancangan Tuhan, mengejar segala apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya, dan kita akan pelajari semuanya itu, Saudara, di dalam tema ini, yaitu hidup di dalam anugerah. Oke, saya akan mulai dari sini dulu. Sebentar, saya butuh monitor. Oke, kita baca terlebih dahulu. Hidup dalam anugerah. Ada anugerah umum, ukuran anugerah yang pertama ya, yang kita akan bahas. Ada anugerah umum, ada anugerah dengan ukuran pemberian yang tertentu bagi setiap orang. Ia menyediakan keselamatan bagi semua orang melalui iman kepada darahnya di kayu salib. Semua orang yang berseru akan nama Yesus dengan iman akan beroleh selamat. Tetapi ada anugerah dengan ukuran pemberian Kristus, yakni ada yang dipanggil untuk jabatan-jabatan atau tugas-tugas tertentu oleh Tuhan. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu sekalian kita mengerti bahwa ada uh, ukuran anugerah. Ada dua, anugerah yang sifatnya umum dan anugerah sesuai dengan pemberian Tuhan. Nah, anugerah secara umum itu adalah apa? Di mana anugerah kita beroleh keselamatan, kita boleh pengampunan. Itu diberikan kepada semua umat manusia.
Ya, bahkan semua makhluk yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia beroleh pendamaian, dia beroleh keselamatan dari Allah. Itu anugerah secara umum. Nah, anugerah secara khusus atau menurut ukuran Tuhan Yesus adalah privilege lain. Ya, kalau yang pertama ketika kita menerima anugerah secara umum, asal kita punya hati, mau datang, mau bertobat, mengakui Yesus, dapat. Oke? Tapi kalau kasih karunia atau anugerah secara khusus ini, itu betul-betul Tuhan ngelihat hati kita, saudara. Dan itu tidak bisa dipukul rata. Tuhan kenapa dia dapat itu, kenapa saya tidak? Tidak bisa. Karena apa? Namanya anugerah adalah privilege. Namanya anugerah adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Terserah dia itu mau ngasihnya ke siapa, saudara. Ya. Nah, kita baca dulu ayatnya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Oke, mungkin bisa dibantu salah satu? Ada yang mau membacakannya? Saya, Pak. Silakan Bu Eva. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Amin. Ya, jelas dikatakan Tuhan tidak lambat dalam apa? Menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tapi ia sabar terhadap kamu. Nah, sering sekali, kemarin kita bahas di hidup dalam roh, Bapak Ibu sekalian, tentang kelemah lembutan. Saya coba scroll ya ke sini ya. Masih ingat dengan ini ya? Sini mungkin. Ya, ini. Mereka yang hidup di dalam roh tidak sukar hidup dalam kelemah lembutan. Yang hidup di dalam daging akan selalu bergejolak hatinya karena selalu merasa hidupnya diperlakukan apa? Tidak adil. Ada orang yang egois, yang selalu meninjau setiap perlakuan orang lain atau Tuhan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan dirinya. Ini ciri orang hidup yang tidak di dalam anugerah. Tapi sebaliknya, orang yang hidup di dalam anugerah, saudara, kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Kita memiliki pola atau akal budi apa yang dimiliki oleh Tuhan. Yang jelas itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi kalau mengalami sesuatu kayak tadi misalkan Bu Putri cerita tentang jalan hidupnya seperti itu, ya siapa sih yang nggak ngerasa protes atau merasa menderita ketika kita di dalam satu proses? Setiap orang pasti ketika mengalami satu pemurnian, satu ujian, satu proses, pasti dagingnya meronta-ronta. Dagingnya pasti akan teriak. Ya. Tapi kembali lagi, pilihannya apakah kita terus menjadi orang atau pribadi yang terus protes sama Tuhan, atau kita pada akhirnya menerima, kita pada akhirnya surrender, berserah total kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah, berserah itu menyerah kepada Tuhan, menyerah kepada rancangan-rancangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kepada rancangan-rancangan Tuhan, saudara, itu rasanya kayak ego itu pasti akan dibersihkan. Ego kita pasti itu akan teriak sama Tuhan. Terlebih-lebih, saudara, di dalam satu musim kehidupan yang kita alami ini, saya percaya pribadi lepas pribadi mengalaminya. Ada ujian-ujian di mana Tuhan kayak memberikan satu part di dalam hidup kita, bagian di dalam hidup kita. Kita disuruh jalan di dalam titik yang nol. Pernah ngalamin? Rasa-rasanya sudah kayak, kayak hopeless. Kayak nggak ada pengharapan. Kayak semua numpuk jadi satu. Kalau Anda masuk ke dalamnya situ, saudara. Artinya apa? Tuhan mau lihat isi hati kita.
Sama seperti bangsa Israel ketika dia masih berjalan di padang gurun. Tuhan bilang bahwa ini adalah rencananya. Bahwa apa yang bangsa Israel alami itu, saudara. Itu memang dikehendaki oleh Tuhan supaya apa? Mengetahui isi hatinya bangsa Israel. Apa yang terdapat di dalamnya. Ya, dia memberikan makan yang terbatas. Dia memberikan tempat tinggal yang terbatas. Tujuannya apa? Supaya Allah dapat bicara sama bangsa Israel dan bangsa Israel menyadari bahwa iya ya, saya tuh butuh Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya nggak bisa seperti ini. Kasutnya saja udah nggak ganti-ganti tuh, puluhan tahun. Ya, makanannya setiap hari mana dari surga. Ya, sesekali kasih burung puyuh. Ya, tapi itu menjadi keseharian siapa, saudara? Menjadi keseharian bangsa Israel. Coba bayangkan, saudara. Kita mengalami apa yang bangsa Israel harus alami. Apakah itu enak? Coba aja kita bayangkan. Kita bertahun-tahun, ya, atau nggak usah bertahun dan berbulan-bulan deh, makanannya satu jenis tapi rasanya macam-macam. Apa itu? Indomie. Indomie rasa bakso, Indomie rasa kari, Indomie rasa ayam bawang, dan seterusnya. Macamnya satu, tapi rasanya macam-macam gitu ya. Lama-lama makan itu bosan nggak? Bosan. Seminggu aja, 2 minggu aja. Bosan nggak? Bosan. Bayangkan bangsa Israel bertahun-tahun, saudara. Tiap hari begitu terus. Kalau kita bilang bahwa dasar bangsa Israel itu tegar-teguk sekali ya, sombong banget ya, keras sekali ya. Tapi saudara, kalau kita berada dalam situasinya bangsa Israel, coba. Mungkin kita akan 11-12 sama bangsa Israel itu. Barangkali. Ya. Tapi nilai apa yang sebetulnya Tuhan pengen dapetin oleh bangsa Israel ketika dia menghadapi itu semua, saudara? Dia nyadar gitu loh. Hey, hatimu isinya kayak gini loh, Gus. Kamu itu hamba upahan. Hatimu itu sombong. Hatimu itu keras. Keras di mananya, Tuhan? Nah, ketika kamu protes di mananya, itu udah sombong. Ya, kenapa? Ciri orang yang lembut hatinya tuh, oke Tuhan, kalau Engkau mau aku ke kiri, aku ke kiri. Tuhan, kalau Engkau mau aku ke kanan, oke, aku akan ke kanan. Ya, itu ciri kelemah lembutan, saudara. Tapi kalau kita masih belum menyadari, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Ada satu kekerasan di dalam hati kita yang memang mau diproses sama Tuhan, saudara. Tujuannya apa sih? Supaya kita melihat bahwa diri kita, Allahnya siapa? Siapa yang kita pegang? Itulah kenapa, saudara. Tuhan kadang mengizinkan hal-hal atau situasi yang tidak nyaman, tidak adil buat kita, dengan satu tujuan. Supaya apa? Menguji hati kita, siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Ya. Kalau orang lagi nggak ada masalah, nggak akan teruji. Tapi kalau orang berada di dalam masalah, dia akan teruji. Terlebih-lebih ketika tekanan demi tekanan itu ada. Pressure itu semakin bertambah-tambah. Nah, hatinya luapannya apa nih? Kalau dia meluap satu sukacita, akhirnya dia mau merendahkan diri, akhirnya melembutkan hati. Oh Tuhan, aku butuh Engkau. Seperti tadi Putri ceritakan, saudara. Ya. Akhirnya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu boleh turun terhadap hidup kita. Ya, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia menurut ukuran Dia. Itu privilege. Itu adalah satu kemurahan secara khusus buat kita, saudara. Dan itu nggak bisa dipukul rata satu orang dengan yang lain itu sama-sama. Belum tentu. Ya. Jadi pahami hal ini supaya apa? Ketika proses yang terjadi tadi dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Pengendapan janji Tuhan itu
Bukan soal masalah Tuhan menepati janji atau tidak. Dia pasti menepati janjinya, saudara. Tapi kapannya itu semua tergantung. Tergantung sama siapa? Bukan tergantung sama Tuhan, tapi tergantung dari kitanya. Dia yang menanti kita. Sering sekali, saudara, kita bilang bahwa kita menanti-nanti janji Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhan dalam mengenapi janji, Tuhan menanti siapa? Anda dan saya. Kesiapannya bagaimana? Jangan dibolak-balik. Ya, sering kita bilang bahwa Tuhan, aku menanti janjimu. Ya, Tuhan pun sama. Hei Gus, aku pun juga menunggu kamu. Aku sudah sediakan kamu ini di sini. Ayolah kemari. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi Tuhan pun juga menunggu waktu kita merespon siap atau enggak. Dan disitulah akan terjadi pengenapan janji Tuhan. Oke, kita lanjutkan dulu. Roma 10 ayat 13, mungkin salah seorang boleh membacakan lagi. Ya Pak, Silakan Bu Nas. terima kasih. Roma 10 ayat 13, ini kan firman Tuhan, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang jadi besar sekali sebentar. Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makasih. Oke. Lanjutnya boleh? Siapa aja? Efesus 4 ayat 7. Apa ya? Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Terima kasih Buna sama Mbak Vero ya. Tadi dikatakan ya Roma 10 ayat Sama-sama. 13 dikatakan bahwa sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini yang disebut dengan anugerah secara umum, saudara. Nah, anugerah secara khusus salah satunya adalah Pak Efesus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9. Langsung saya bypass ke ayat 11 di situ. Dialah yang memberikan apa? Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Jadi kita menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi gembala, penginjil, pengajar, itu bukan mau kita, saudara. Tapi apa? Pemberian itu dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa ke sana? Saya mau cerita dari sini. Silahkan baca Bapak Ibu sekalian di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 23. Ini saya dapat pewahyuan fresh baru minggu-minggu kemarin itu. Mengenai apa coba? Baca dulu ya. Roma 8 ayat 23. Saya akan bacakan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita, perhatikan di sini. Telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Fokus saya adalah apa, saudara? Menerima yang namanya karunia sulung roh. Ya, roh kesulungan, saudara. Dan di dalam bahasa Inggrisnya juga sama dikatakan,
Di King James, saya ambil dari terjemahan yang umum ya. And not only they, but ourselves also, which have a first fruits of the Spirit. Ya, dan bukan hanya mereka, tetapi juga diri kita sendiri yang memiliki apa? Buah sulung roh. Apa sih ini sebetulnya maksudnya, saudara? Pernah nggak sih Bapak Ibu sekalian itu ngalamin satu masa di dalam kehidupan kayaknya Anda merasa kok kayaknya saya melulu. Kenapa nggak yang lain? Pernah ada yang ngerasa seperti itu? Kok kayaknya Pernah. sudah memberi seperti itu? Kok kayaknya sudah melepaskan ini, melepaskan itu? Kenapa saya yang dituntut? Kenapa bukan yang lain? Entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam satu komunitas, ya. Sehingga again kita merasa bahwa kok kayaknya nggak adil ya. Misal kalau di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, saudara, Anda merasa bahwa kenapa sih yang lain pada diem? Saya yang harus jalan. Kenapa sih yang lain nggak care? Kenapa saya yang harus gerak? Kalau di dalam komunitas sama, ini pada kemana sih? Kok doanya melulu saya terus. Yang lain tuh pada kemana sih sebetulnya? Atau lagi-lagi Anda ditunjuk sama pemimpin Anda, ayo Bapak atau Ibu, Anda yang ini deh. Pernah nggak Anda ngerasa seperti itu? Nah, ketika Anda merasa seperti itu, tahu nggak saudara? Karunia kesulungan itu sebenarnya turun buat Anda. Tapi kadang kita nggak ngeh. Tapi kadang kita nggak nyadar. Kita selalu mendenial. Kita selalu menolak, saudara. Karunia roh sulung itu. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sadar bahwa ada karunia buah sulung atau roh kesulungan di dalam diri Anda. Coba ya, Anda terima itu. Anda coba jalanin. Kalau Anda bisa nerima proses itu Bapak Ibu sekalian, Anda benar-benar akan didewasakan sangat cepat. Memang prosesnya tidak nyaman, prosesnya tidak akan enak. Of course. Tapi ketika Anda mau, saudara, ketika Anda mau, Anda akan cepat mencapai janji Tuhan. Percaya? Saya ketika baru, ini kira-kira seminggu atau 2 minggu lalu, saya dapat pewahyunya ini. Karena saya sedang melayani orang, ada orang yang konsultasi, dia merasa bahwa dirinya, wah kenapa harus saya? Kok kayaknya ini melulu, kok kayaknya nggak habis. Saya harusnya ngurus ini, saya harusnya ngurus keluarga, saya harusnya pergi ke sini, saya harusnya itu dan segala macam. Tapi kenapa? Kok kayaknya nggak ada habis-habisnya. Ketika saya melayani orang seperti itu, Tuhan mau kasih ayat ini. Tiba-tiba di hati saya itu muncul gini. Aku sedang mengarunia dia roh kesulungan. Hah? Saya cari ayatnya. Ada loh. Nah, saya langsung flashback, teringat. Ketika masa lalu, saya dipanggil Tuhan untuk full timer, saudara. Saya juga merasa hal yang sama. Kenapa saya? Saya padahal anak bungsu. Ya. Saya merasa, karena waktu itu dipanggil Tuhan usia 25 tahun untuk full timer, merasa Tuhan, jalan hidup saya masih panjang. Nanti deh kalau saya mau bicara tentang kerohanian, biar nggak malu sama teman-teman yang lain, nanti deh kalau saya udah berumur, saya berkeluarga, baru deh saya menjadi orang yang rohani gitu. Tanpa saya sadar, saudara, ternyata karunia roh kesulungan itu Tuhan berikan buat Anda dan buat kita. Amin. Nah, perhatikan di sini. Anugerah Tuhan itu dinamikanya luar biasa sekali, saudara. Maksudnya bukan hanya hal yang indah, bukan hal yang nyaman saja. Hal-hal yang tidak nyaman pun kita akan nikmati di dalam anugerah Tuhan. Karena apa? Anugerah yang kita nikmati itu bahwasanya memang daging kita nggak enak, saudara. Tapi pada saat kita menerima karunia kesulungan itu, Anda sebenarnya sedang disiapkan untuk menerima secara keseluruhan anugerah demi anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan anugerah demi anugerah. Artinya apa? Anugerah Tuhan itu bukan hanya sekali, bukan hanya satu. Nah, prinsip orang di luar sana itu saudara gini loh. Prinsipnya adalah kalau kita ada kesempatan, jangan sia-siakan. Ambil itu. Benar nggak?
menjadi orang yang apa? Opportunities. Tahu opportunities? Mengalih kesempatan. Begitu ada kesempatan, langsung apa sudah? Langsung diambil. Dan karena apa? Takut ke depannya kesempatannya itu hilang. Coba renungkan hal ini, saudara. Apakah kita masih tipe orang yang seperti itu? Pak, tapi kan kita juga harus lihat momentum. Kalau pada saat kesempatannya ada, ambil Pak. Grab itu Pak. Harus kita tangkap itu. Betul. Kalau itu momentumnya Tuhan. Ya. Tapi kalau itu memang dasarnya dari hati kita yang pengen mengambil kesempatan itu atau takut bahwa kesempatan itu nggak datang lagi, ya ini problem. Ini cara berpikir yang lama, saudara. Ini menjadi jebakan, bisa jadi. Saya pernah kesempatan, saudara, mau pelayanan, ditelepon sama seseorang. Saya pernah mendoakan orang ini sama satu timnya. Dia punya usaha dia punya kantor pertambangan di Kuningan. Saya pernah datang ke sana, dipanggil untuk mendoakan. Singkat cerita, udah lama nggak kontak. Terus tiba-tiba saya on the way ke tempat pelayanan di kelas pemuritan di ITC Cempaka Mas. Halo Agus, apa kabar? Oh baik. Masih ingat saya? Oh masih. Namanya di phone book saya masih ada kok namanya gitu. Oke. Gus, hari ini bisa ketemu nggak ya? Saya ada pelayanan. Ya, ini ada sedikit berkat Tuhan. Nanti tolong kita ketemu ya, kita datang ya, ketemu di Plaza Indonesia. Bayangkan ini kalau Anda diteleponnya, ketemu orang, langsung diomongin, mau dititipin berkat, ketemunya di Plaza Indonesia. Jujur, daging Anda mikirnya kemana? Ya, tapi nanti ya setelah pelayanan dulu, saya mau pelayanan. Oke, singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Saya temui di Plaza Indonesia. Kami ngobrol, ya, sharing. Akhirnya saya pulang. Apa yang terjadi di sana? Saya pulang tidak membawa apa-apa. Transferan tidak ada. Envelope juga tidak ada. Padahal di awal saya dihubungi, saudara. Jelas kan dibilang. Pulang dalam perjalanan saya keserang vertigo. Aduh, itu udah waktu hujan-hujan, malam, kena vertigo. Harinya hari yang kayak gitu lagi. Saya akhirnya bertanya-tanya sama Tuhan, ini kenapa? Apa yang salah gitu? Ya Tuhan bilang gini, aku tidak mengajari kamu untuk melihat kesalahannya orang itu. Tapi aku sedang menguji hatimu. Waduh, Tuhan, salahku apa? Aku gak ngubungin orang ini loh. Dia ngubungin nih Tuhan. Iya betul. Tapi menjadi hambaku harus tahu betul bahwa kamu tuh hidupnya di dalam anugerah. Gak berpikir yang lain, gak berpikir ini berkat harus turun dari mana, saudara. Itu menjadi pelajaran yang mahal sekali buat saya. Ya. Sehingga kesininya makin sadar, saudara, betul-betul Tuhan ajari supaya kita tidak melihat atau memandang, memanfaatkan kesempatan. Ya, betul-betul berharap sama apa? Sama anugerah Tuhan. Ya, kalaupun ada kesempatan, masa kita cuekin aja gitu. Dengar-dengaran aja sama Tuhan. Tuhan, ini bagianku nggak nih? Kalau enggak ya udah aku let go nih. Kalau aku suruh ambil, ya udah Tuhan, aku ambil. Balik lagi kapan? Hidup di dalam roh, saudara. Ya. Nah, hati anak-anak Allah ini harus dimurnikan di bagian ini supaya apa? Tahu betul tentang anugerah Tuhan. Ya. Jangan menjadi orang Kristen atau bahkan pelayan Tuhan yang maaf kata nih ya. Jadi ATM-nya orang-orang yang memanfaatkan. Nggak salah kita diberkati sama orang yang mungkin percuma. Nggak salah, itu nggak salah. Sama sekali nggak ngelarang, saudara. Tapi perhatikan hati kita terpautnya kemana. Ya, apakah kita betul-betul mengikat hati kita kepada Tuhan atau kepada Mamon?
Diuji kan ya? Makanya iman kita hidup di dalam anugerah Tuhan, saudara. Itu akan teruji dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali lagi kepada karunia kesulungan itu tadi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mengalami, iya nih kayaknya pas banget nih, momennya tepat. Ya udah, terima karunia kesulungan itu. Tuhan, aku mau ambil. Cirinya kayak apa sih karunia kesulungan itu? Misalkan gini. Bapak Ibu sekalian tiba-tiba kepikir sesuatu. Dan Anda berharap yang melakukan itu bukan Anda, tapi orang lain. Padahal ketika kita diberi suatu pemikiran, ketika kita melihat bahwa kayaknya ini perlu bergerak ke sini deh, kayaknya perlu ada pendoa deh di situ. Itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan promosi kepada siapa? Kepada Anda. Anda diberikan karunia kesulungan itu untuk apa? Ayo kamu yang jalan. Nggak mau Tuhan. Nah ini saudara. Ini yang nggak mengenal anugerah Tuhan. Kalau orang mengenal anugerah Tuhan, saudara, saya percaya kita akan menerima panggilan, kita akan menerima setiap tugas yang dari Tuhan itu dengan apa? Dengan sukacita. Ya. Waktu kemarin ya di Remoka, saya sharing Remoka atau kelas pemuridan yang saya lupa, intinya gini, saudara. Kayak misalkan gini, Anda ditelepon oleh pihak istana untuk masakin Pak Presiden. Anda merasa bangga nggak sebagai rakyat Indonesia? Oh pasti. Misalkan Bu Eva tiba-tiba kering gitu. Oh, halo Ibu Eva. Bu Eva, saya dari Kesekretariatan Negara nih. Minta tolong, saya dapat kabar Ibu kalau masak enak sekali. Nah ini kebetulan Pak Presiden pengen dimasakin lodeh, Bu. Bisa kah? Oke, bisa. Gitu nggak Bu Eva? Oh pasti gitu ya. Nggak peduli mau nggak kasih duit juga. Wah, sayur lodeh mah ada lah Bu ya gitu. Oh baik Pak, siap gitu. Bener nggak begitu? Semangat nggak? Antusias nggak? Antusias. Nggak peduli mau dibayar atau nggak peduli. Karena apa? Ketika mendapat tugas untuk membuat masakan kepada presiden itu adalah privilege, itu adalah kehormatan. Kenapa nggak semua orang dapat kesempatan itu? Betul ya? Nah, saya akan ubah. Tuhan kita, Tuhan adalah pencipta atas segala sesuatunya. Betul tidak ya? Dan ketika dia memberi tugas kepada kita, masalahnya adalah hati kita seantusias itu enggak? Ayo. Ya harus bangun pagi-pagi, jam 3:30, jam 4, berdoa pagi. Ya pelayanan lagi, ngedoain lagi. Ya harus ke sana kemari. Saya ngalamin loh saudara, saya ngalamin. Ketika bertahun-tahun aktivitas pelayanan itu akhirnya menjadi satu rutinitas, lama-lama jadi beban. Jadi bebannya bukan berarti saya mundur, enggak. Sebetulnya tetap dijalani. Tapi respon hati saya itu enggak sesukacita yang, oh God, thank you. Enggak gitu. Tapi namanya, ya udahlah, jalan. Gitu. Saya belajar mengubah. Ya, baru kemarin ini. Saya lagi nggak mikirin sesuatu tentang hal-hal pekerjaan Tuhan lah intinya gitu. Tapi Tuhan tiba-tiba tuh kayak ngasih pemikiran, ngasih hati untuk memikirkan satu pelayanan. Sampai kayak, aduh udah ngantuk banget sebetulnya, kurang tidur segala macam, nggak tidur siangnya. Coba di depan laptop untuk ngetik sana, ngetik sini, ini begini, ini begitu, ini dari pagi sampai malam. Nyambung-menyambung, ngurusin ini, ngurusin itu, meeting ini, meeting itu, sampai malam, sampai di jalan. Ya. Tapi karena ada pembaharuan hati di situ, saya mau Tuhan terima kasih untuk kehormatan ini. Akhirnya Mas Saudara, nggak jadi beban. Ya. Maka renungkan hal ini saudara. Hidup di dalam anugerah, jangan hanya melihat sesuatu yang indah-indahnya saja. Tetapi hidup di dalam anugerah, Anda juga akan mendapat yang namanya apa? Itu tadi, karunia kesulungan. Ketika Anda mendapat ke situ, saudara, mulai berpikir hidup Anda di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita berpikir di dalam anugerah Tuhan, kita nggak akan protes sama Tuhan.
Kita akan rela ngejalanin itu, kita akan mau dan bahkan kita akan antusias menerima, oke Tuhan aku bersuka cita. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah pengampunan. Pengampunan dapat selalu diberikan kepada orang yang dengan iman berpaling kepada Tuhan dan percaya bahwa dosanya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sampai beberapa kali Tuhan mengampuni dosa Anda, Ia yang menuntut agar kita mempunyai 70 kali 7 bagi orang yang meminta ampun kepada Anda. Demikian pula, besar pengampunan Tuhan terhadap dosa Anda. Hanya satu macam dosa yang tak mendapat pengampunan, yaitu dosa mengujar Roh Kudus. Mereka sudah menerima pengampunan, lalu bertumbuh di dalam anugerah, yakni mulai merasakan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi balik murtad lagi, pengampunannya tak berlaku bagi mereka. Sama seperti dikatakan di dalam firman ini, saudara, Matius pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkatalah kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, 70 kali 7 kali, berapa itu saudara? 490. Bukan angka yang kecil, bukan angka yang sedikit, betul tidak? Tapi ini bicara bukan soal masalah jumlah. Bicara apa? Unlimited. Bicara tentang hal yang supranatural. Bukan yang natural, bukan yang alamiah, saudara, tapi yang di luar alamiah. Bagaimana bisa? Kita kan manusia daging. Betul, kita manusia daging. Tapi ingat saudara bahwa manusia roh kita sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar lunas. Dan hidup kita sudah pindah dari maut kepada gelap. Dari maut kepada berkat. Daripada gelap kepada terang. Ya, miliki pikiran anugerah ini, saudara. Sama seperti tadi saya sampaikan. Kalau kita menghidupi pemikiran anugerah itu, saya percaya kita nggak akan menjadi orang yang ambisius, bukan menjadi orang yang opportunities seperti itu, yang kayak ketemu orang tuh bawaannya ini apa ya, kesempatan apa yang bisa diambil ya gitu. Nah, Anda juga bisa membaca orang-orang seperti itu, saudara. Saya mau bilang hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita nggak hati-hati, Anda bisa ditikung tiba-tiba. Saya ambil contoh. Ya, pernah sewaktu itu saya nanya sesuatu. Bajaringan itu berapa ya? Maksudnya per meter berapa segala macam. Terus tiba-tiba ada orang, oh Gus, ada teman saya begini. Langsung dihubungin temannya, besoknya ditanyain lagi kayak saya dipepet gitu, saudara. Saya bilang, aduh ini orang oportunis. Ini orang ambil kesempatan ini. Ya. Nah, kita sebagai anak Allah jangan menjadi habit seperti itu, saudara. Slow aja, slow. Ya. Sama kayak misal kita datang nih ke nikahan di gedung atau apa gitu ya. Aduh, kita mau ke nikahan. Yuk kita kosongin perut. Kita mau makan sepuas-puasnya. Nah, mental dan karakter anak Allah nggak kayak gitu. Slow aja, santai aja. Kalau memang bisa kantong plastik bagus, Mbak, kantong. kantong plastik. Ya, nggak itu gini. Kita mau bicara soal masalah karakteristik, kita mau bicara soal masalah hati, kita mau bicara soal mental ya, mental sebagai seorang anak Allah. Berarti kalau kayak gitu jaim dong, Gus gitu. Mau dibilang jaim gini ya, lebih kepada jaga hati aja sebetulnya. Ya. Karena kalau jaim itu kan arahnya lebih ke apa ya, ke munafik atau apapun itu, tapi lebih kepada yang saya maksud jaga hati. Kita itu bawa Tuhan, persoalannya itu gitu loh. Ya. Jadi tolong ini direnungkan sekali Bapak Ibu sekalian, karena itu tadi. Jangan sampai orang Kristen yang notabene punya keimanan hidup di dalam anugerah, tetapi corak hidupnya arahnya ke opportunities itu tadi. Cari kesempatan-kesempatan, ini apa yang mau diambil ya. Oh, kalau ada orang yang duitnya banyak ditempel terus gitu ya. Tujuannya apa? Suatu saat kalau ada kesempatan ya bisa dibantu segala macam. Ini cara-cara yang nggak murni.
ya. Atau bahkan memang sengaja bangun networking, bangun komunitas gitu ya, supaya apa? Suatu saat bisa diprospek. Nanti kalau ada proyek-proyek segala macam, selalu ada unsur-unsur untuk mengambil kesempatan. Don't do that. Tetap berpikir kepada anugerah Tuhan. Tapi apakah nggak boleh? Apa nggak bisa? Semua bisa. Semua bisa diperbolehkan. Tapi satu, hati kita condongnya kemana dulu? Itu loh saudara. Ya. Oke, next. Kita baca ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau seorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara, bedanya di sini gini. Dosa itu nggak bisa diukur besar atau kecil. Mau pembohong, penipu, pembunuh, dosa ya dosa. Tapi ada dua macam dosa. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya apa, saudara di sini? Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang tidak dapat pengampunan. Yaitu apa? Menghujat Roh Kudus. Karena dengan menghujat Roh Kudus itu sama halnya kita menolak meterai keselamatan. Gitu. Sedosa apapun orang itu, seburuk hidup orang apapun itu, saudara, asal dia mau terima Yesus, dia mau menerima Roh Kudus untuk memimpin dia di dalam keselamatan, dia pasti dapat. Tapi sebaliknya, kalau Roh Kudus dihujat, diusir, gone, selesai. Ya, nanti ayatnya kita baca, Lukas 12 ayat 10-nya dikatakan gini. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita bisa mengerti keselamatan. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada keselamatan, dipimpin oleh Tuhan. Melalui Roh Kuduslah kita mengenal siapa Bapa kita, siapa Allah kita. Melalui Roh Kudusnya, kita juga bisa mendapat pengurapan untuk menerima kebenaran firman, saudara. Tapi kalau penolong itu kita tolak, ya siapa yang menolong? Tidak ada. Itu maksudnya. Ya, jadi kembali lagi di ayat yang ke Matius 8 ayat 21 tadi, ayat 22-nya saya ulangi. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bahwa hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam anugerah, kita nggak bisa berpikir dengan pikiran natural. Hidup di dalam anugerah tidak masuk akal. Ya dong. Ya tadi kisah Putri yang sampaikan. Masuk akal nggak? Nggak ada. Nggak masuk akal. Kalau Anda dapat kesembuhan, dapat kasih karunia, kesembuhan, masuk akal nggak? Tentu tidak. Nggak ada masuk akalnya. Betul nggak? Jadi hidup kita itu sebenarnya hidup di dalam kemustahilan, saudara. Kenapa? Allah kita itu Allah yang bergerak, Allah yang bekerja dengan kemustahilan. Makanya ketika kita masuk di dalam satu pergumulan hidup, perkarakan itu sama Tuhan. Biar supaya yang tidak mustahil menjadi mustahil. Ya. Mulai perankan hati sebagai seorang anak, mulai perankan bahwa cara berpikir kita adalah cara berpikirnya anugerah. Tuhan memberikan satu contoh ya kepada orang pegawai yang datangnya dari pagi sampai sore gajinya 30 misalkan gitu. Yang dari siang gajinya sama, dari pagi gajinya sama. Adil nggak? Secara natural nggak adil. Tapi Tuhan menghitung dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Anggap nggak? Makanya cara berpikir kita di dalam kasih karunia itu semua nggak kepikir, saudara. Nggak natural. Semua supranatural. Hal-hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Itu. Maka ketika kita masuk ke dalam ketidakmustahilan, berperkara sama Tuhan, Tuhan, ini kayaknya nggak mungkin. Tapi karena Engkau, pasti mungkin, pasti bisa. Ya,
Kalau Bapak Ibu sekalian sedang berada di dalam satu ketidakmustahilan, coba bawa ke Tuhan. Coba datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu. Ini nggak mungkin saya alami. Ini nggak mungkin aku terima. Ini nggak mungkin aku lewati sendiri, aku alami sendiri. Dan biarlah anugerah-Mu itu turun. Coba lihat. Ya, perkarakan itu dengan Tuhan. Baik, selanjutnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa kehilangan anugerah? Satu pertanyaan ini kadang diperdebatkan, tapi kita akan sama-sama lihat firman Tuhannya, saudara. Dapatkah seorang kehilangan anugerah keselamatan dan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus? Sebentar. Tampaknya ada gangguan. Sebentar. Halo Uma, halo Mbak Eva. Aku sambil ngomong ya. Terus si abang lari-lari terus ya. Saya lanjut ya. Baik. Saya akan ulang dari awal. Dapatkah seorang kehilangan anugerah keselamatan dan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus? Banyak orang dipanggil masuk ke dalam keselamatan. Dengan mudah mereka menerima keselamatan karena iman yang sederhana kepada darah Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka dipilih untuk menerima anugerah untuk memasuki, perhatikan di sini ya, menerima anugerah memasuki pekerjaan Tuhan atau panggilan tertentu, mereka memilih untuk tetap jatuh bangun ke dalam daerah dosa. Ini relate nyambung dengan karunia kesulungan tadi, saudara. Ketika Tuhan mengincar, ketika Tuhan menargetkan hidup Anda untuk, oke, aku mau pilih hambaku ini. Biasanya orang-orang yang dipilih Tuhan seperti itu akan mengalami hal kejadian-kejadian yang mungkin ekstrema, saudara. Betul tidak? Semua orang-orang dipakai Tuhan mengalami hal serupa. Ya, jadi kalau Anda mau dipakai hidupnya sama Tuhan luar biasa, ya siapkan hati. Ya, karena pasti prosesnya itu akan ekstra juga. Dan itulah karunia kesulungan. Kemudian saya lanjut. Mereka memilih untuk tetap jatuh bangun di daerah dosa, hidup di dalam daging dan hawa nafsu, sambil meminta ampun terus-menerus untuk dosa dan kelemahan-kelemahannya. Ada pula yang sambil meminta ampun, ada pula yang selangkah maju, mau menyerahkan diri untuk menerima panggilan itu, namun kemudian hidup tidak berpadanan dengan anugerah. Hidup dalam daging dan hawa nafsu, sekali lagi. Murtad orang begini menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya, mempermalukan Tuhan di depan umum, atau kehilangan kasih karunia-Nya. Kita baca ayat Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara perhatikan di sini. Ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Berarti sebetulnya bisa nggak orang kehilangan kasih karunia? Bisa. Kalau apa? Dia nggak jaga kekudusan. Kalau apa? Dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Atau dengan kata lainnya, kalau seseorang itu kembali hidup di dalam hawa nafsu dan kedengkingan. Selisih paham yang nggak selesai-selesai. Bawaannya terus kurang, ada ketamakan hati, dan lain sebagainya. Lama-lama apa? Berpikir keluar dari anugerah, saudara. Nah, saya tuh mau ngomong hal yang sederhana begini loh. Anda mungkin bertanya-tanya, terus bagaimana kita bisa hidup di dalam anugerah? Mulainya dari cara berpikir kita, saudara. Cara berpikir bahwa kita adalah anak kerajaan surga. Anak dari Bapa di surga. Mulai pikirkan itu, saudara. Dan di dalam Kolose pasal 3 dikatakan, kalau engkau dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Mulai naikin apa, saudara?
pola berpikir kita, rubah mindset kita. Di situ saya percaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang itu tadi mengejar kesempatan. Karena bahwasanya Tuhan sudah tetapkan kita hidup di dalam anugerah Tuhan, saudara. Segala menjadi keperluan kita, segala apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara, Tuhan sediakan. Orang masih mengejar kesempatan-kesempatan itu, artinya apa? Masih punya pola berpikir yang di luar anugerah. Karena kalau tidak dikejar, nanti kesempatan itu hilang. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam anugerah, mulai dari cara berpikir kita, oke, aku adalah anak Allah, Bapakku di surga kaya raya, aku tidak pernah ditinggal sendiri. Kalau aku harus melepaskan hakku, Tuhan, aku harus lepaskan. Karena aku percaya, aku sebagai anakmu tidak bakal kehilangan hak apa yang menjadi bagianku. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, para rasul dia punya hidup yang militan. Jemaat mula-mula sampai dia jual harta bendanya untuk kepentingan jemaat. Karena apa? Dia mengenal yang namanya kekekalan. Coba pertanyakan saudara terhadap diri Bapak Ibu sekalian masing-masing. Seberapa Anda mengenal kekekalan itu? Renungkan. Kalau Anda mengaku bahwa kekekalan itu benar-benar menjadi pendorong hidup Anda, saya percaya hati kita nggak akan pernah nempel dengan apa yang ada di dunia. Kalau apa yang harus dilepaskan, pasti dilepasin. Ya, kalau apa yang harus ditinggalkan, pasti akan ditinggalkan. Ya, kalau harus nanggung sesuatu, ya udah ditanggung karena kita nggak pernah sendiri. Karena persis seperti apa yang para rasul alami, saudara. Dia dimaki, dia tertekan, dia tertindas, dia habis akal. Tapi dia tetap terus bertumbuh. Dia terus tetap menghasilkan buah. Karena dia sadar mereka tahu kemana dia akan pergi. Dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, walaupun mungkin saudara, itu hal yang tidak adil. Tapi Allah hitung. Ini orang yang tahu tentang kekekalan. Orang yang tidak tahu kekekalan, pasti hatinya akan selalu meronta-ronta untuk memprotes sama Tuhan. Selalu menuntut keadilan sama dunia. Amin. Agak kenyal ya, tapi coba renungkan. Apakah Anda sebagai orang Kristen memahami hal ini? Kalau belum, renungkan. Ya, karena segala sesuatu walaupun orang nggak ngelihat, Anda nggak dihitung pekerjaannya. Anda nggak mendapat apresiasi dari sesama. Tapi kalau Anda sadar bahwa kekekalan itu yang Anda sedang kejar, Anda nggak akan bermasalah dengan hati Anda. Anda nggak akan bermasalah dengan orang-orang lain. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak memiliki pikiran anugerah itu, saudara. Selalu kita akan nuntut soal masalah apa? Yang namanya keadilan. Keadilan adalah sesuatu hal yang harus kita terima, kita peroleh karena kita telah melakukan ini. Nah, itu adalah menjadi bagiannya. Ya. Oke, bisa lanjut. Ibrani pasal 6 ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mengecap karunia yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi, supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di depan umum. Jadi menghujat Roh Kudus itu ada dua tipe, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik secara langsung itu gimana? Secara langsung itu ya dengan perkataan, dengan sikap bilang bahwa ya dia menolak, dia menghujat Roh Kudus, dia menguji Roh Kudus. Dan cara yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu dengan cara apa? Jalan hidupnya dari yang sudah betul-betul dia mengecap karunia Roh Kudus, bahkan karunia di kehidupan yang akan datang, tapi akhirnya dia jatuh ke dalam hawa nafsu kedagingan. Dia lebih memilih hawa nafsu manusia itu. Nah itulah yang tanpa sadar dia kehilangan anugerah. Dan
Tipe orang yang kehilangan anugerah Allah adalah apa, saudara? Pemecah. Dia kemana-mana akan selalu bawa racun. Ya. Jadi kalau udah kayak gini, nggak bisa sih kita hadapi dengan tegas. Kita tidak bisa, maksudnya tidak bisa kita hadapi dengan langsung dikonfront, tidak bisa dihadapi dengan to the point. Karena pastinya model seperti ini akan jauh lebih galak. Ya, misal yang tinggal di Jakarta pasti tahu. Kalau kita dipepet, kadang-kadang kita yang mau marah malah dimarahin. Orang malah lebih galak gitu kan. Ya. Jadi kita harus mulai peka melihat orang-orang sekeliling kita, siapa yang berhadapan dengan kita, dan apa yang harus kita ambil sikap. 1 Timotius 4 ayat 1. Boleh gantian ya? Saya akan share screen. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 4. Oke, salah seorang, silakan. Satu Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Sandra. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini itu sudah sangat jahat sekali. Sangat-sangat gelap, sangat gelap. Saya berkali-kali bilang di kelas akhir zaman, di situ dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak terang harus mulai melihat atau mengenali musim. Ya, mengenali zaman, Saudara. Tapi jangan cocokologi. Oh, ini gara-gara ini segala macam, ya. Jangan mudah untuk ngikutin hoax atau berita-berita yang di sosial media gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian benar-benar harus punya satu hubungan dengan Tuhan supaya bisa cross check langsung dengan Tuhan. Apa yang Anda lihat, apa yang dunia sekarang terjadi, Anda bawa ke Tuhan. Tuhan, ini kita sekarang waktunya ada di mana nih? Bisakah? Bisa. Dan beberapa waktu lalu pernah cerita ya, ada metaverse, kemudian ada banyak hal lah yang terjadi di depan itu yang membuat hal-hal yang natural diganti dengan gambaran-gambaran atau buatan manusia itu, saudara. Dan sudah ada gitu gereja Tuhan yang mengadopsi atau berjemaat di metaverse. Jadi secara virtual. Pertanyaannya gini, apakah itu nggak boleh ataukah kita bisa hambat itu segala sesuatunya? Anda silahkan cek. Tapi yang saya dapat, masa itu harus terjadi. Masa itu harus terjadi. Ya, nggak tahu nanti waktu masa itu Tuhan akan bergerak gimana, terus terang saya belum dapat detailnya. Tapi saya menangkap waktu itu akan tiba. Sebagai tanda zaman. Ya. Dan tantangannya semakin berat. Gereja Tuhan tantangannya akan semakin berat. Terlebih lagi buat generasi di bawah kita, saudara. Dan tidak cukup di situ. Ya, baru-baru ini kan pernah saya juga singgung, Elon Musk itu sedang bikin atau mengembangkan chip yang akan dipasang di otak manusia yang akan bisa merekam. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit, yang sarafnya nggak bisa bergerak, itu apa istilahnya? Saya lupa istilahnya. Kalau orang yang selalu gerak-gerak itu loh, namanya apa? Parkinson. Parkinson, betul. Orang Parkinson kan sarafnya nggak terfungsi ya, nggak berfungsi dengan normal.
Nah, dengan chip itu bisa gerakin tangan karena apa? Otaknya menerjemahkan kepada chip itu dan chip itu akan menolong untuk membantu. Iya, itu kan kemasannya untuk kesehatan kayak gitu, Saudara. Tapi di alam roh itu sebagai tanda sebetulnya, gitu loh. Nah, kita bicara tentang kehidupan yang gelap, kehidupan yang dekat dengan akhir zaman itu jangan bayangkan kayak yang tadi di firman Tuhan mengatakan ya, eh, roh-roh penyesat, ajaran setan-setan, bukan yang nyembah setan segala macam. Enggak akan kayak gitu. Terus ada pendusta-pendusta yang hati nurani mereka yang enggak akan terlihat serem, Saudara. Semua kan berjalan dengan smooth. Semua kan berjalan dengan begitu cantik. Sehingga gereja Tuhan akan mendapat tantangan tipuan muslihat yang begitu 11-12. Ini bener atau enggak ya? Saya sudah enggak nakut-nakutin. Enggak. Tapi pentingnya buat kita apa hari ini, Saudara? Anda dan saya harus mengalami pengenalan akan Tuhan. Supaya bisa membedakan mana ini yang dari si jahat, mana itu yang enggak. Saudara. Karena kalau enggak begitu, kalau kita kenal pribadi Tuhan, kita akan gampang tergecoh dan gampang kita juga akan bilang bahwa oh kamu nabi palsu, kamu sesat. Ya, akan mudah bilang seperti itu. Kenapa? Kita nggak kenal. Coba kemarin saya lagi diskus sama hamba Tuhan, cerita tentang nabi palsu. Nabi palsu itu selalu bergeraknya karena ada luka. Karena ada luka hati, dia berkecimpung di dunia roh, kemudian ada roh yang nggak mau submit, roh Isabel itu, saudara. Dan nabi palsu banyak menghinggap kepada perempuan. Ya, tapi nggak semua sih itu, tapi mayoritas perempuan. Ya, jadi mengarahkan orang untuk itu tadi kayak nggak boleh ini. Jadi kepemimpinannya itu akan dominan sekali. Ya, mungkin tawarannya itu tadi hal kayaknya supranatural gitu ya, mujizat terjadi, mata rohnya bisa ngelihat nih dapat nubuatan begini-begini, akan melihat apa ya euforia kayaknya itu rohani gitu, saudara. Tapi pada dasarnya menyimpang. Nah, ini yang buat pagar kita semua Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak jatuh ke sana atau tidak terjebak. Butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Ini penting. Ya. Kalau kita kenal Tuhan, Tuhan pasti akan bawa pengenalan akan diri kita juga, Saudara. Mulai pemulihan terjadi itu di dalam. Ya, ada hati yang benar-benar humble kayak tadi Bu Tri ceritakan, kalau memang sesuai yang beliau ceritakan itu tadi, wow keren banget tuh orang. Itu tanda petik menjadi impian saya juga. Maksudnya apa? Menjadi orang yang takut akan Tuhan, berdampak, humble, nolong orang nyata, nggak omong doang. Wow itu udah kayak cita-citanya semua orang Kristen lah ya, bener nggak ya? Ini orang yang lengkap tuh kayak gitu. Amin. Orang yang lengkap, orang yang utuh, ya dia nggak sekedar memiliki teori. Dia nggak sekedar pandai ngomong, maunya begini, maunya begitu, ngajarin orang ini itu segala macam, tapi nggak ngidupin. Nggak gitu. Tapi benar-benar dia ngidupin. Makanya sebagai seorang pengajar, saudara, buat saya pribadi gitu ya, ya apa yang dibagikan itu mesti saya hidupi. Apakah bisa 100% Gus? Jujur, ada beberapa poin yang mungkin saya masih berjuang, tapi at least hati saya ke sana. Kalau ada sesuatu hal yang memang belum berbuah manis, saya nggak berani untuk ajarin Anda. Ya, harusnya apa? Saya ngalamin, saya bawa dampaknya, saya menikmati buahnya, saya baru bagikan. Buah ini manis loh Bapak Ibu. Ya, jangan hanya apa? Katanya. Itu kan kerjaan influencer ya. Oh, ada restoran ini enak loh. Tapi belum tentu. Karena apa? Dia dibayar atau dia pengen famous bisa jadi.
Tapi kita itu influencer kerajaan surga, saudara. Artinya apa? Membagikan sesuatu yang memang kita sudah ecap, kita sudah rasakan, kita sudah nikmati, baru kita bagikan. Amin. Oke, next ya. Markus 4 ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya, tidak berakar kuat. Ibrani pasal 6 ayat keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat karunia bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin diperbarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dengan menghinanya di depan umum. Saudara bayangkan gini ya, Anda ketemu sama orang yang tadinya berkecimpung di dunia rohani, lalu dia kepahitan. Dan bandingkan sama orang yang belum kenal Yesus. Dia mungkin agamanya seberang. Kira-kira akan jauh lebih mudah mana membawa pertobatannya? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Orang yang kedua. Kenapa orang yang pertama susah? Karena dia merasa tahu. Dia merasa bisa. Dia merasa, oh aku ngerti kok. Kalau orang yang belum tahu Yesus, dia ditobatkan, dia bisa. Tapi kalau orang yang sudah mengenal, mengakunya kenal, ngakunya tahu, ini susah. Dan saya juga pernah sharing sama orang yang ini gerakannya, apa ya, pelayanannya ini melahirkan baru orang. Yang dilahirkan baru orang adalah orang sebelah. Dia bilang, Gus, kamu tahu nggak? Buat saya jauh lebih gampang mengkristenkan orang yang belum percaya ketimbang mengenalkan Tuhan kepada orang Kristen. Bingung nggak tuh? Ini kesaksian dari orang yang berkecimpung loh, saudara. Saya sih nggak ngalamin ya, tapi saya bisa manggut-manggut ya. Saya bisa relate, saya bisa mungkin masuk akal sih. Kenapa? Karena gini, kalau orang yang belum kenal Tuhan, dikenalin Tuhan kan masih coba mau gitu ya. Oke deh, saya coba mau kenal. Tapi kalau orang sudah Kristen kan ngakunya apa? Udah tahu, udah kenal. Dikenalin Tuhan lagi akan merasa apa? Oh iya, saya tahu, saya udah baca Alkitab, saya udah pelayanan, saya udah pendoa, saya udah kesana kemari segala macam. Mandek di situ. Hati-hati dengan kesombongan makanya, saudara. Ya. Oke, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia. Saya mau garis bawahi sekali lagi. Sebenarnya sederhana. Sederhananya di mana? Rubah polanya kita berpikir, saudara. Geser. Itu. Sekali lagi, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak adil, sesuatu hal yang mungkin nggak enak buat kita segala macam, coba terima itu. Terima karunia kesulungan itu. Supaya apa? Kita menuju kepada destiny, menuju kepada janji yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Ya, jangan takut soal pemeliharaan Tuhan, jangan takut soal masalah hari esok. Karena again, kita akan selalu diuji bagian hati kita soal masalah hal ketakutan dan kekhawatiran hidup. Betul apa betul? Coba ya, bagi Anda yang punya pekerjaan, kalau Anda nggak kerja di situ. Bagi Anda yang sudah punya jabatan posisi, bayangkan kalau Anda harus pensiun. Bisa bayangkan. Nah disitulah sebetulnya saudara. Hati kita, pikiran kita hidup di dalam anugerah atau enggak. Ya, memang semua orang ngalamin pasti akan ya nggak segampang. Iya, saya pun akan bilang begitu kok. Gitu loh. Tapi justru Tuhan melalui itulah saudara. Tuhan mau bangunkan kesadaran kita. Anakku, kamu tuh hidup dengan anugerahku loh. Coba lihat. Kamu sampai sakit nggak? Kamu sampai kurus kering nggak? Karena nggak makan, ikut aku.
Enggak Tuhan, tapi aku nggak bisa nikmatin kayak tetanggaku, nggak bisa jalan-jalan ke sana kemari. Nah, itu soal bukan penghidupan itu. Itu soal masalah gaya hidup. Beda cerita. Jangan dituntut dong, jangan nuntut Tuhan gitu. Saudara, saya mau bilang gini, kalau kita berdoa buat penghidupan, saya percaya mujizat itu pasti akan turun. Tapi kalau kita nuntut untuk gaya hidup, jangan berharap. Saya pernah coba berkali-kali, saudara. Pak, tapi kan Tuhan mau supaya kita nggak dipermalukan. Iya, betul. Tapi untuk apa gitu loh? Kamu tuh dipermalukan, Anda dipermalukan karena kamu pegang ego, atau karena memang untuk pekerjaan Tuhan. Nanti dulu, ini mesti diperjelas. Kalau memang untuk menghancurkan kedagingan kita, sometimes Tuhan perlu permalukan kita, tanda petik. Supaya apa? Kita nggak punya usaha manusia lagi, saudara. Kita hanya bersandar, berharap penuh sama Tuhan. Ya, oke. Mungkin untuk hari ini saya akan cukupkan sekian. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu atau ada yang mau tanya, saya akan open. Saya Pak Agus. Ini siapa yang ngomong? Oh, Bu Tri ya, sorry Bu, Ya. nggak kelihatan. Silakan Bu. Saya menganalogikan tentang roh kesulungan tadi. Mm-mm. Dulu waktu saya masih bekerja di perusahaan Amerika, pimpinan saya itu seorang bule. Itu dikit-dikit panggil saya. Dikit-dikit masih kerjaan, dikit-dikit masih tanggung jawab. Sampai akhirnya saya bilang little to me. Dia bilang, what? Nah, tapi setelah saya menerima itu, karena saya kan bawahan mau nggak mau saya terima. Saya terima, saya baru tahu. Setahun kemudian, saya dipromot dengan jabatan yang lebih tinggi. Dan dalam 1 tahun itu, saya mengalami 3 kali kenaikan gaji. Nah, sejak saat itu saya ngerti. Kalau saya diberi beban berat, berarti ada sesuatu. Dan saya menerima dengan sukacita. Tapi pada saat itu saya baru tahu di ruang lingkup hidup sebagai kehidupan dunia, ya, belum kerohanian. Nah, sekarang saya baru mengerti bahwa apa yang saya alami itu juga akan kita alami sebagai orang-orang sudah ciptaan baru di wilayah kekristenan, wilayah hidup baru. Nah, ketika kita mengalami sesuatu, kok rasanya berat ya, kok saya lebih disiksa daripada yang lain, itu awal-awalnya gitu. Kok saya ini lebih cecer ya daripada saudara-saudaraku yang lain. Ternyata bukan demikian. Saya kembalikan kilas balik waktu saya kerja di dunia juga saya begitu alami. Tapi ternyata ada ganjaran yang luar biasa yang tidak dialami oleh teman-teman sejawat saya. Nah, saya rasa pada saat kita sekarang mengalami itu di dunia kekristenan, dunia rohani, jangan sekali-kali kita mengeluh. Justru semakin besar tanggung jawab, berarti semakin besar anugerah Tuhan akan kita alami. Itu yang saya dapat dari yang barusan Pak Agus jelaskan. Terima kasih, Pak. Betul sekali Bu Tri. Terima kasih bisa nangkep utuh ya. Bener banget. Kayak gini, kalau saya boleh ngomong ya buat Bapak Ibu sekalian ya, ngaku ya, hidup saya hari ini seperti apa, kondisinya seperti apa, jujur ya, bukan pilihan saya. Ya. Sama sekali, bukan pilihan saya, bukan saya yang mengusahakan. Kenapa sehari ini saya bisa bilang begitu? Saya benar-benar merenungkan gitu, iya ya, saya hari ini, apakah ini yang saya impikan? Saya bilang enggak. Saya mau mimpikan yang lain. Saya mau di part yang lain. Tapi kenapa sampai di sini? Karena itu tadi, tujuan yang Tuhan berikan buat kita, yang membawa kita sampai detik ini.
Karena apa? Kita untuk memuliakan Tuhan. Caranya supaya kita bisa masuk lebih dalam tuh caranya kayak apa? Itu tadi, menerima karunia kesulungan itu buat kita. Karena itu sebenarnya rohnya dia yang ada di kita kok. Amin. Itu yang mendrive kita, itu yang memimpin kita, itu yang membawa kita kepada titik, kepada tujuan, kepada janji yang dia mau. Nah, sering banyak orang yang protes, nggak terima karena apa? Ketika roh membawa orang, roh kudus ya maksudnya. Ketika roh kudus bawa hidup kita kepada titik yang Tuhan mau, kita teriak, why? Kenapa Tuhan harus saya? Emang nggak ada orang lain? Sederhana ini loh saudara ya. Kayak misalkan Anda tuh punya anak lebih dari satu. Kadang anak yang ya karakter anak kan nggak semua sama ya. Kadang ada anak yang ini kalau dimintain tolong dia cepet banget. Nah biasanya kalau kayak gitu Anda kan minta tolong yang mana? Yang banyak alasan atau yang fast respon? Pasti yang fast respon. Karena ketika dia mau, kita akan ngelihat, oh dia punya track record yang luar biasa. Yaudah nih, aku tambahin lagi. Promosi dari Tuhan juga kayak gitu, betul Putri. Dia akan memberikan kita dari hal sederhana dulu, kecil dulu. Gimana hatimu? Setia nggak? Ya. Saya bilang sama teman-teman kalau kita lagi ada event, retreat atau apapun itu, seminar apapun itu, saudara. Saya pernah jadi posisi seksi transport. Pernah jadi seksi pendaftaran. Pernah jadi seksi yang keamanan. Terus pernah jadi usher, ya. Karena ternyata gini, ketika kita nggak memandang jabatan itu sebuah hal yang harus kita kejar, tapi pelayanan buat Tuhan. Saya percaya apapun posisi yang Tuhan berikan, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Dan ketika kita mau Tuhan kasih hal yang kecil-kecil gitu, saudara, Tuhan yang akan angkat sendiri. Gak usah kita minta Tuhan, boleh gak aku mau jadi pembicara aja Tuhan. Tuhan boleh gak aku mau jadi ini aja deh Tuhan. Mau jadi pemusik aja deh Tuhan yang terus diliatin sama jemaat. Yang bisa gaya main musik. Boleh gak Tuhan aku mau jadi singer atau WL aja yang bisa meluapkan ekspresi penyembahan kita dan orang ngelihat kita segala macam dan seterusnya. Saya percaya kalau pelayanan itu mulainya dari pelayanan pribadi kepada Tuhan, nggak akan ada pengen show off. Saya seperti itu tadi. Ketika kita menjadi hari ini seperti apa, Tuhan yang bawa, bukan kita yang mau, saudara. Jadi tolong renungkan itu tadi ya, karunia kesulungan. Kalau Bapak Ibu sekarang ngalamin itu, why me? Kenapa saya harus kehilangan orang yang saya cintai, kehilangan orang yang bertumbuh bersama-sama dengan saya? Why? Karena Tuhan memberikan sesuatu buat kamu. Karena one day, seperti tadi Putri juga saksikan di awal. Semua pasti relate, semua pasti nyambung. Saya pun juga. Seluruh apa yang kita lalui, mayoritas itu akan kepake di hari yang akan datang. Bahkan mungkin terkubur bertahun-tahun. Dan saat Anda ngalamin itu, mungkin Anda bertanya-tanya, bener nggak ya ini dari Tuhan? Tapi one day itu akan kepake. Saya mau bilang saudara, saya ngalamin semua ini itu. Hal-hal yang saya lewati dulu, saya protes. Atau bahkan saya pernah salah jalan, saya pernah tersesat, naik tol segala macam, ya harusnya lewatnya sini, salah ambil jalan akhir muter jauh, nyeselnya bukan main, harus bayar tol lebih ekstra. Tapi one day saya pergi harus lewat situ, saya tahu, oh saya pernah lewat sini, walaupun saat lewat sini saya salah jalan. Ngerti nggak maksudnya? Akan kepake semua. Makanya ketika karunia kesulungan itu membaptis, tanda petiknya, turun buat Bapak Ibu sekalian.
Apa yang harus Anda tanggalkan? Akan kepake one day. Ya. Mungkin Anda merasa kayak, apa sih protes? Maksudnya, kenapa sih saya dikritik terus di bagian ini? Kenapa sih saya dikomentarin terus di bagian ini? Kenapa sih saya selalu dinilai aja yang salah-salahnya segala macam? Mungkin Anda akan ngalamin itu, saudara. Tapi tahu nggak? Itu sedang mendewasakan mental Anda untuk menjadi pemimpin yang secure loh. Kalau kita menjadi leader, menjadi pemimpin, pemimpin bukan soal jabatan, saudara ya. Em, hati kita, mental kita nggak aman, saudara, nggak secure. Atau kita membawa orang, memimpin orang, kita jadi mentornya, jiwa-jiwa yang Tuhan berikan, titipin, kita menggembalakan orang-orang atau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kitanya nggak secure, mau dibawa kemana jiwa-jiwa itu? Ya. Karena posisi kita semakin naik, saudara, tekanan semakin tinggi loh. Angin semakin tinggi, bahaya semakin besar, oksigen makin nipis. Tahu maksud saya? Bahaya semakin besar tuh apa? Ya Anda semakin tinggi, resikonya jatuh, udah kelar gitu kan. Angin terpaan semakin tinggi, iya. Saya ingat waktu itu jalan ke pelayanan ke satu daerah, terus ada tebing tinggi gitu kan. Kita mau naik ke sana. Waktu itu ada Mbak Hilda, ada Anton, ada Mbak Hilda, ada Bu Dina, Bu Orance. Anak kecil di kampung sana, saudara, itu kalau ke puncak tebing itu tuh langsung bypass. Dia lewat tebing-tebing langsung lari pun gitu. Nah, saya ngikutin anak kecil itu. Saya nenteng kamera, saya ngikutin, saudara. Anton sama Mbak Hilda muter. Keliling bukit dulu baru dia ke puncak. Saya bypass ke atas. Saya ngos-ngosan, saudara. Yang kedua, angin itu sampai bunyi banget. Waktu itu saya videoin, saya berhenti di satu tebing, satu batu. Takut juga ya, serem juga ya. Kalau jatuh nih kepleset kelar ini. Ya, oke itu tadi, saudara. Semakin kita naik ke atas, bahaya semakin mengancam, terpaan angin semakin gede, oksigen makin nipis. Artinya apa? Emang posisi di atas itu enak? Enggak. Bahkan di posisi itu, saudara, Anda nggak akan ngelihat banyak orang. Kenapa? Ya nggak akan banyak orang yang berada di posisi itu. Mungkin menyerah di bawah. Jadi kalau Anda merasa kayaknya Anda bekerja sendiri ketika di posisi tertentu, Anda adalah pemimpin. Pemimpin nggak bisa ngarepin banyak orang. Tapi Anda harus berjalan, harus membawa, harus memimpin duluan, harus memulai duluan. Harus menyalipkan diri terlebih dahulu. Karena ketika karunia kesulungan itu tiba, itu sebetulnya Tuhan sedang menyalipkan kita kok. Entah itu di keluarga Anda, entah itu di dalam komunitas Anda. Ya, Anda beriman supaya keluarga Anda diselamatkan, mengenal Tuhan. Bisa terjadi. Tapi Tuhan ngomong begini, kamu mau nggak disalipin dulu? Nggak mau. Karena salib itu menjadi jalannya Tuhan loh. Tuhan, aku mau pemuridan ini menjadi bertransformasi. Tuhan, aku mau pelayanan ini transformasi. Tuhan bilang gini, aku butuh salib. Kamu mau nggak disalipin, Sam? Nggak mau, nggak enak. Ya udah, jangan minta lebih dari itu. Kalau kita mau extra blessing, harus ada extra penderitaan. Nggak apa-apa, motor saya pelan. Karena firman Tuhan mengatakan seberapa kita ngukur, ya kita akan menjadi seperti itu. Tuhan akan ukurkan seperti itu. Tapi kalau kita meresponi, kita mau di stretch, kita mau diperluas, ya udah, dagingnya harus disalipin. Saya mau bilang terakhir, waktu udah gak lama, serius gak lama. Saya mau bilang gini,
Kalau Anda masih berharap supaya Pak semua akan pulih, nggak ada lagi pemberitaan online, nggak ada, cannot, nggak bisa. Kalaupun ada ya onsite ketemuan, saudara, online ini akan menjadi bagian dari pelayanan juga, percaya nggak? Perusahaan-perusahaan banyak yang meninggalkan sewa tempatnya karena apa? Kosnya terlalu tinggi. Dan pandemi ini mereka menikmati, ya udah ngapain saya harus buang duit sewa tempat kalau bisa dikerjakan online di rumah masing-masing, kerjaan toh juga jalan segala macam. Industri semua akan pindah 4.0. Pindah semua kepada teknologi. Manusia semakin akan sempit, saudara. Ya, gereja Tuhan mau nggak mau akan kebawa ke situ loh. Kalau kita nggak punya jangkar kuat, saudara, selesai, beneran. Ya. Makanya waktu benar-benar sempit. Ayo, mulai sekarang responi. Kalau hari ini Tuhan membaptis kita dengan roh kesulungan, dengan karunia kesulungan, terimalah. Mungkin Anda tersungkur, Anda habis, hancur, ya udah. Itu saat kita disalibkan, supaya ada jalan Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Oke. Selamat merenungkan. Oke, terakhir. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang mau nambahin sedikit? Saya Pak, Oke, silakan Bu. ya, saya itu gemeter nih, gemeter, gemeter setelah saya Pak Agus itu menyebut roh sulung. Itu mata rohani saya, panca indera saya itu kayak dibukakan. Nih, seperti itu. Karena selama ini kita tahu firman, tapi kita tidak fokus ke roh sulung ini. Jadi roh sulung itu adalah satu karunia benar-benar yang Tuhan berikan untuk kalau saya dapat itu jadi roh sulung itu benar-benar tanggung jawab 100% yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti itu. Jadi tadi saya pas Pak Agus ngomong gitu tuh saya nangis. Saya nangis karena apa? Di dalam kehidupan ini saya itu biasa yaitu kalau kita belum tahu roh sulung itu, Tuhan kenapa aku seperti ini, ya kan, seperti itu. Contohnya, waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya ada satu beban tentang warisan mertua saya yang di Jogja. Saya dikasih mandat itu bagaimana nih Tuhan, ya kan, bagaimana, karena kokonya sudah dipanggil Tuhan juga, jadi yang anak sulung itu kan suami saya. Nah sekarang sudah nggak ada, jadi semuanya diserahkan ke saya, Pak. Saya cuma bilang, kenapa harus saya? Seperti waktu papa saya dipanggil Tuhan juga, ya kan, setiap saya itu memang anak sulung, ya kan, jadi semuanya kok dibebankan saya. Akhirnya puji Tuhan itu, saya itu tadinya juga nggak tahu kalau ini ternyata roh sulung. Nah sekarang saya baru kayak terbuka gitu, nah saya jadi bersyukur. Sampai tadi saya meneteskan air mata. Tuhan bilang, kamu baru tahu kan roh sulung. Sebetulnya roh sulung itu sudah kamu dapatkan. Sebenarnya roh sulung itu sudah aku berikan, tapi kamu nggak peka. Seperti itu. Nah hari ini saya belajar peka, karena saya memang berjanji tahun 2022 itu semuanya baru. Ya kan, berkat-berkat juga baru. Nah kemarin jujur saya itu mungkin yang sudah saya sharingkan empat mata dengan Pak Agus, semuanya sudah saya bereskan, Pak. Sudah saya bereskan, saya sudah manggil orangnya, saya sudah kasih nasihat, saya sudah kasih firman Tuhan, semuanya beres. Sekarang terserah kamu anak Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus, seperti itu. Jadi dia benar-benar berjanji, ya kan. Nah, terus yang kedua apa? Hari ini saya bersyukur. Tadi pagi, kemarin malam saya itu di WA sama Pak Samuel, ya kan, di WA, Bu Mega, besok kolaborasi apa doa. Aduh Tuhan, aku kayaknya belum mampu nih, secara manusia belum mampu nih ya. Terus akhirnya Roh Kudus bilang gini, jalan, katanya gitu. Jadi Pak Sam itu cuma bilang gini, siap Bu Mega. Saya tuh mikir, gimana nih Roh Kudus, seperti itu. Terus Roh Kudus cuma bilang, siap. Terus saya bilang, ya Pak Sam, saya siap.
Saya dari jam 2 malam semalam itu nggak tidur. Saya terus nggak tidur buat apa? Nggak tidur itu saya bertanya terus sama Roh Kudus. Roh Kudus, Bapak, Tuhan Yesus, apa yang harus aku sampaikan? Apa yang harus saya sampaikan? Karena kolaborasi itu nggak main-main. Saya harus ngikutin pakarnya, ya kan, di samping saya pakarnya, nah saya baru belajar seperti itu. Tetapi Roh Kudus bilang, jalani, aku memberikan mandat kepadamu. Puji Tuhan, saya dikasih rema-rema, dikasih firman yang saya tulis, semuanya. Jadi tadi pagi berhasil. Saya melakukan dan banyak orang yang diberkati. Banyak ibu-ibu bilang, Bu Mega, aku terberkati sekali hari ini. Aku terberkati. Makanya saya bilang, oh Roh Sulung, ternyata hari ini nih dibukakan Roh Sulung. Nah ini tadi saya sudah masuk ke tempat Pak Agus ini. Sudah masuk, saya ada WA. Bu Mega bisa nggak? Sekarang doa, orangnya sudah siap. Terus saya nanya, Tuhan, bukan aku nggak mau mendoakan. Aku kan tahu bahwa aku sekarang sudah nurut sama Engkau, Bapak. Jadi tadi saya sudah melayani Engkau di pagi hari jam 4, jam 5 sampai jam 7 doa berantai. Nah sekarang saya suruh duduk diam nih, suruh duduk diam. Jadi saya itu cuma nurut kata Tuhan. Jadi sudah tetap diam. Percaya mereka dalam perlindunganku, kata Tuhan gitu. Jadi saya nggak sampai keluar, terus saya ngikutin ini terus, saya dapat Roh Sulung ini. Jadi saya nangis. Saya percaya orang yang sakit yang perlu disembuhkan ini sudah dalam jamahan Tuhan, sudah. Saya walaupun di sini, saya terus berdoa biar orang ini dipulihkan, disembuhkan. Karena apa? Jangan sampai orang ini juga mengandalkan dan mencari saya. Seperti itu yang Tuhan ingatkan. Puji Tuhan, terus akhirnya Pak Agus ini benar fokus sama Roh Sulung, jadi saya bersyukur. Bersyukur apa? Oh ternyata Roh Sulung itu sebetulnya sudah ada dalam hidup saya. Cuma saya kemarin-kemarin belum peka. Pada saat saya dikasih mandat sama keluarga besar mertua saya, ini rumah harus dijual. Tuhan bagaimana cari pembeli? Ini zaman sudah susah. Apa? Tahu nggak? Ada orang yang datang sendiri. Terus akhirnya dia mau membayar sampai dia bilang, Ibu Mega, ini uang sudah tersedia. Bagaimana kalau tetap dipegang saya, nanti saya itu ditangkap KPK, megang uang segini. Itu. Bayangin, sampai uang aja mengejar kita. Bukan kita mengejar uang. Seperti itu. Sampai orang ini nih, orang ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin tinggal di Jogja ya, mertua saya itu dulu tinggal di Ketandan. Ketandan itu kampung pecinan, kampung Cinanya di Yogyakarta. Nah, mertua saya punya rumah di Hub. Terus saya cuma bilang, Tuhan gimana nih? Banyak yang mau membeli. Terus bagaimana Tuhan? Terus Roh Kudus bilang, kamu doa, pasti kamu menemukan. Terus saya bilang, Tuhan jika kau izinkan, biarlah rumah mertua saya ini terjual dengan harga yang selayaknya yang Tuhan sudah sediakan, dan biarlah rumah ini boleh menjadi berkat. Siapapun yang masuk rumah ini akan diselamatkan, akan dikenalkan dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, banyak orang yang sudah mau ngasih DP. Bu Mega gimana nih sore ini? Oh tak kasih DP. Oh nanti dulu saya harus berbicara dengan keluarga. Terus seperti itu. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya yang beli siapa? Departemen Pariwisata. Dia cuma bilang satu, rumah ini akan dijadikan tempat wisata. Dan saya percaya sekarang sudah jadi tempat wisata. Setiap orang dari luar negeri pun, turis pun bisa masuk ke rumah mertua saya. Inilah janji Tuhan digenapi. Saya cuma minta siapapun yang masuk ke rumah ini akan diselamatkan, mengenal Yesus, diperkenalkan dan pribadimu Tuhan Yesus. Benar terjadilah. Sekarang rumah mertua saya adalah menjadi tempat tempat pecinan yang benar-benar dikunjungin orang bisa lihat-lihat di situ seperti itu, tempat turis-turis pada datang, semuanya digenapi. Nah saya dulu nggak ngerti, ternyata ini Roh Sulung. Nah hari ini tanggal 27 nanti saya akan catat ya kan, 27 saya baru dibukakan, ternyata Roh Sulung itu sudah ada dalam hidup saya. Tetapi kita nggak peka. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan Roh Sulung, tapi nggak peka. Cuma ya pokoknya saya harus ikut pemuridan, ya kan, pemuridan RTM. Saya harus ke gereja rajin, saya harus melayani nih, jadi pendoa, jadi WL, jadi apa ya kan, aser gitu. Cuma sekedar itu. Tapi di sini kita dibukakan lagi.
bahwa roh sulung itu adalah di mana kita diberi tanggung jawab lebih sama Tuhan. Karena Tuhan Ya. itu benar-benar saat ini sedang mempersiapkan mempelainya. Seperti itu. Dan yang saya tak dapat, nah sekarang itu Tuhan Yesus dengan setia, dengan taat tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan yang menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus adalah kita semua yang masih ada di dunia yang taat, yang setia. Jadi maukah kita menerima roh sulung ini, ya kan, roh sulung sudah dibagikan ke kita, nah kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, semuanya ini engkau ambil alih. Saya suruh mendoakan, nanti saya mau duduk diam. Karena Pak Agus dulu juga sudah bilang, ya kan, pada saatnya kita harus duduk, ya kan, pada saatnya kita berjalan, bergerak, pada saatnya kita bertahan. Nah, itu dilakukan, dan saya lakukan, saya praktekkan dalam hidup ini. Jadi bersyukur Pak Agus buat hari ini mata saya dibukakan lagi, makanya saya tadi nangis, oh Tuhan, berarti aku waktu itu pernah sepertinya, aduh Tuhan kenapa aku, Tuhan kenapa aku, gitu ya kan. Sekarang saya bilang, terima kasih Tuhan, jika kau izinkan aku yang melakukan, silahkan Tuhan. Mari, suka-sukamu Tuhan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus itu. Mungkin itu aja Pak Agus, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Mega. Ya, jadi saya mau garis bawahi lagi Bapak Ibu sekalian, yang namanya karunia kesulungan itu tuh kayak, nggak tahu ya, ini kan mungkin generasi orang tua yang kurang update film. Ada film namanya Doctor Strange. Kalau Bapak tahu ya, anaknya nonton film itu kan kayak ada jubah atau jaket yang ngejar Doctor Strange, sehingga dia jadi orang yang berilmu, istilahnya gitulah ya kurang lebihnya. Nah, saya dapat gambaran karunia kesulungan itu gitu, kayak dia tuh sebenarnya ngejar orang-orang percaya ini tadi, dikejar. Dia mau dihinggapi yang sama yang namanya karunia kesulungan. Tapi itu tadi, karena kita nggak ngeh, kita nggak tahu, kita nggak siap, kita selalu protes, why me? Kenapa aku? Kenapa yang bukan yang lain? Karena ketika karunia kesulungan itu membaptis orang percaya, dia akan menjadi salib bagi hidupnya. Salib adalah jalan, ya kan? Ada nggak jalan buat kuasa Tuhan turun? Tuhan, aku mau supaya keluargaku dipulihkan. Oke, seketika itu sebetulnya karunia kesulungan itu menghinggapi orang percaya. Supaya apa? Dia dijadikan salib, dia dijadikan jalan buat kuasa Tuhan turun. Memang hidup kita, daging kita akan protes, akan terseok-seok. Dan itulah yang membuat, kalau buat saya Bapak Ibu sekalian ya, membuat hati ini seperti itu tadi saya bilang, bersuka cita. Oh Tuhan, terima kasih untuk kehormatan yang kau berikan ini. Ini berbeda banget dengan ketika saya belum bisa memandang hal itu, saudara. Ya, kayak bawahnya ngeluh aja sama Tuhan. Ya ampun, dari tadi ada yang minta didoain, mulai ngajar, nanti habis ngajar makan sebentar, ada yang konseling, nanti diajak pertemuan, diajak meeting, nanti diajak ngurusin yang lain, malam-malam ada yang begini, nanti di rumah tiba-tiba ada yang minta tolong, keluarga yang lain ada kena masalah segala. Tiap hari isinya kayak gitu coba. Kalau kemarin itu rasanya, aduh kayak capek banget seharian gitu. Tapi setelah menikmati karunia itu, saudara, lebih ke, oke ya udah gitu loh. Thank you Lord, makasih gitu. Serius. Coba renungkan ini saudara. Kalau bisa nangkep dengan utuh, saya percaya akan terjadi perubahan respon hati Bapak Ibu sekalian. Tapi prosesnya nggak akan hilang, enggak. Tetap daging Bapak Ibu saudara akan minta disalipin. Tapi beda respon aja. Gitu ya. Oke, kita semua praktek dan kita akan tutup dalam doa. Sebelumnya kita foto sebentar ya. Silahkan buka videonya. Ya, saya tunggu beberapa saat. Uriel. Halo Uriel. Ya ampun, ini dulu murid yang paling kecil, sekarang udah mau beranjak remaja. Semi udah deg-degan aja ya Sam. Oke ya, hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3.
Oke, kita berdoa ya. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Engkau mencurahkan anugerah yang daripadamu sehingga mengubah pola pikir kami, berpindah dari dunia kepada anugerah, kepada kasih karunia. Tuhan, secara khusus juga, buat mata hati kami, mata roh kami dapat melihat karunia kesulungan itu yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami boleh menyadari bahwa ini adalah kehendak yang harus kami jalankan daripadamu. Ini sebuah kehormatan dan kami mau terima dengan sukacita. Bahwa ini adalah kehormatan besar yang Kau berikan. Jubah ini, yes, saya juga melihat di alam roh, jubah itu banyak yang disematkan dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dan banyak yang menerima itu sambil menangis. Hatinya hancur, ada yang bersukacita. Yes, Tuhan, teruskan Tuhan. Terus Engkau curahkan karunia kesulungan ini buat anak-anak Allah ini dimanapun mereka berada. Buat hati mereka mulai settle, mulai stabil, mulai paham bahwa ini jalan yang harus mereka lalui untuk mendatangkan sebuah promosi Tuhan. Buat mendatangkan sebuah pemulihan, buat mendatangkan sebuah terobosan yang besar buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus turun buat anak-anak Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah daging kami boleh menjadi persembahan dupa yang harum buat Engkau. Dan namamu dipermuliakan dari setiap apa yang Engkau percayakan kepada kami. Bukan tentang kami, bukan tentang aku, tapi tentang Engkau, tentang Kristus, tentang surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kehormatan yang Kau berikan pada saat ini. Dan biarlah kami boleh menjadi generasi-generasi tanpa wajah yang hadir menghadirkan surga dimanapun dunia ini membutuhkan, di mana dunia ini semakin gelap, biarlah terangmu mulai terpancar semakin terang, semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk karuniamu, terima kasih untuk pengurapanmu, terima kasih untuk firmanmu yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat dari Allah turun, damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan Yesus boleh tercurah buat kami, dan persekutuan Roh Kudus boleh kami nikmati sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sama-sama. Selamat beraktivitas. God bless ya. Ya, bye. God bless. Bu Vero.